Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu shomadu yahdi lirrasyad. Bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali barik hadhil mujahadah barakatan muhitatan wa mus'idah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musyilatil hadratil aliyah amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Minggu ke-24 Ahad Kliwon 14 Muharram 1397 Hijriah 25 Desember 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul hisni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujuhidz dzallat. Setengah daripada tanda-tandanya hati yang mati, yaitu dia tidak merasa menyesal atau tidak prihatin atas kegelonjomannya, melalaikan kewajiban-kewajiban, taat atau atas berlarut-larutnya menjalankan maksiat. Jika orang hatinya mati dengan sendirinya, dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya yang mati tidak dapat melihat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelap baginya, dia tidak membedakan mana yang hak atau yang benar dan mana yang batal. Tidak tahu mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Sebaliknya, tanda-tandanya hati yang hidup dikatakan wa alamatu hayatihi bil anwaril ilahiyati wa illam tudrikha lighaladi hijabika husnuka ala ma fataka minat ta'ati wa nadamuka ala ma fa'alta minaz zallati wa tafrahu bisuwaril a'mali minka farahan sadidan wa taghtamu ala suwaril mukhalifati wa dzalika dalilun ala annaka min ahlil mahbubina lillahi fajidda fisairi wala taksal. Tanda-tanda hati yang hidup atau alamatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alamatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika sedang teledor, sedang gelonjom, dia secepat kilat susah taubat dan prihatin. Prihatin karena teledor atau gelonjom, lebih-lebih sampai berlarut-larut ke dalam maksiat. Dan dimaksud dapat menjalankan taat dan bertobat, dia menjadi bungah atau gembira. Gembira bukan gembira yang menyombongkan dada, tapi bungahlah. Gembira karena ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Bungah karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi boleh dikatakan bahwa orang yang menjalankan taat, melakukan perbuatan-perbuatan yang membuahkan manfaat bagi umat dan masyarakat, itu tandanya dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu dia menjadi gembira mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu dia gembira mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi manfaat bagi umat dan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Ketika sedang berlarut-larut menjerumus ke dalam maksiat, dia susah prihatin sebab merasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugikan umat dan masyarakat, sekalipun wujud lahirnya kelihatan menguntungkan, tapi karena berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sesungguhnya merugikan masyarakat. Lebih-lebih lahirnya juga berbuat hal-hal yang merugikan, yang dikecam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar merugikan umat dan masyarakat jika hatinya hidup, dia cepat-cepat susah atau prihatin dan tobat karena melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, mari ditinjau pengalaman kita bagaimana kita tidak terlepas dari berbuat baik atau berbuat buruk. Tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah dan menguntungkan. Dan dari perbuatan-perbuatan yang dikecam Allah dan merugikan. Perbuatan yang tidak baik dan tidak buruk. Dalam satu segi dapat dikatakan baik jika dipandang dari yang sama sekali tidak baik. Tapi dari segi lain juga dapat dipandang buruk jika dipandang dari yang baik. Ringkasnya, perbuatan hanya ada dua macam. Diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dikecam, dibendu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita periksa diri kita masing-masing. Diridhoi Allah kah atau dibendu atau dikecam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kita masing-masing bisa mengetahui berdasarkan alamat-alamat tersebut di atas. Hati kita masing-masing ini hidup atau mati. Para hadirin hadirat, jika mati, hati kita mati, alangkah rugi dan sengsara kita, terutama besok pada yaumil qiyamah. Akibat matinya hati dunia akan dirasakan di akhirat sakjek dumblek atau selama-lamanya. Para hadirin hadirat, sebaliknya hati yang hidup ketika di dunianya, dia akan memetik buahnya di akhirat untuk selama-lamanya. Para hadirin hadirat, mari diri kita masing-masing kita tinjau. Dan para hadirin hadirat, kita diberi akal dan sedikit menyadari bahwa kita semua ini adalah hamba Allah yang senantiasa diberi suatu pemberian nikmat, fadl yang sebanyak-banyaknya setiap detik dalam segala segi. Mari para hadirin hadirat, kita semua cancut tali wondo untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang menghasilkan manfaat bagi umat dan masyarakat, terutama dalam bidang kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Segala perbuatan apa saja jika tidak dilandasi kesadaran akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Kama qala Syekhi Sihil Mu'alif Syekh Abdul Salam bin Masyish, man dallaka ala dunya faqad ghasyaka
orang yang memberi petunjuk kepada dirimu soal dunia, sesungguhnya dia orang yang menipu, menjerumuskan dirimu. Mengapa tidak? Sebab dunianya lalu digunakan untuk menuruti nafsunya belaka, otomatis terjerumus jika yang diberi itu tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dallaka 'alal amali faqad atba'aka. Orang yang memberi petunjuk tentang amal, tentang ibadah, begitu saja dia itu hanya membikin engkau capek kepayahan. Malah bisa jadi merugikan, bahkan menjerumuskan. Mengapa tidak? Sebab jika orang yang diberi petunjuk tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru makin banyak amalnya, makin banyak ilmunya, makin banyak kebaikannya, justru malah makin banyak takaburnya, makin banyak rasa bangganya, makin tebal ujub dan riaknya. Itu tadi tidak berarti jangan memberi petunjuk soal dunia, soal amal-amal kebaikan dan sebagainya. Bukan begitu, tapi harus disadari, harus didasari dan diarahkan seperti dawuhnya yang ketiga, yaitu man dallaka 'alallahi faqad nasohaka. Dan barang siapa yang memberi petunjuk, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang sungguh-sungguh memberi nasihat, sungguh-sungguh memberi kebaikan kepadamu. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjiwai amal-amal ibadah kita, dan segala kepentingan duniawiyah kita jiwai dengan pengabdian diri dan kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lillah billah, li rasul bi rasul, sungguh-sungguh ikhlas. Kembali lagi kepada pengajian. Jadi tanda-tandanya hati yang mati, yaitu tidak mau prihatin lantaran berbuat soal-soal yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nuruti nafsu belaka, itu hati yang mati. Tidak mau susah dan prihatin, boleh jadi malah bangga, malah gembira. Ini hati mati, tidak hidup. Yang kelihatannya hidup hanya kelontongannya saja, sesungguhnya dia bangkai. Itulah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikecam, dibendu, dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika hati yang hidup, kita sedang maksiat atau berlarut-larut, secepat kilat taubat, susah secepat kita menyesal. Kata ba'dul arifin, al-wajalu ilal ajali. Harus menyesal sampai mati, masih menyesal. Sekalipun maksiat kecil, lebih-lebih maksiat besar, lebih-lebih syirik, sekalipun syirik khafi, syirik yang samar-samar. Ba'dul arifin zaman kuno, maksiat sedikit saja menyesalnya sampai bertahun-tahun. Malah pokoknya al-wajal ila ajal. Tapi para hadirin hadirat, kita menyesal dalam dosa-dosa. Jangan sampai keterlaluan sampai meninggalkan bidang-bidang lain. Penyesalan maksudnya supaya dapat selalu berhati-hati. Jangan sampai berbuat maksiat lagi. Jangan sampai gelonjom lagi. Supaya dapat selalu menyadari bahwa maksiat atau gelonjom lebih-lebih berlarut-larut dalam sesuatu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudul a'zam, maksud yang prinsip, yaitu supaya sadar syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
usul kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah billah, istilah wahidiyah. Lillah mengabdikan diri dalam segala bidang, segala waktu, segala keadaan, segala perbuatan diarahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal yang pokok. Dan dalam segala amalan, segala perbuatan, segala bidang, segala ilmiah dalam segala waktu dan keadaan penuh digunakan untuk mengabdikan diri dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Menempatkan Allah pada tempatnya, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Memberi, Tuhan yang Maha Rahman Rahim, Tuhan yang Maha Mengetahui, Tuhan yang Maha Serba Maha. Menempatkan diri sebagai hamba, hamba yang apes, hamba yang lemah, yang senantiasa berlarut-larut, yang senantiasa zaluman, jahulan, hamba yang senantiasa membutuhkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita dikaruniai hati yang senantiasa hidup untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amin. La ya'damu dzambu indaka atmatang tasudduka an husni dhanni billahi fa innahu man arafa rabbahus tasghara fi jambi karomihi dzambah. Jangan sekali-kali dosa itu bagimu menjadi perkara besar yang memberatkan dirimu, sehingga menghalang-halangi engkau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau berputus asa, malah sehingga berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali jangan. Jadi kita harus merasa berdosa besar, tapi jangan sampai keterlaluan. Sebab jika keterlaluan, lalu putus asa atau suudzon, atau menyangka jelek kepada Tuhan, menyangka Tuhan tidak mengampuninya, kita harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rahman Rahim, Ghafar, Ghafur. Perasaan dosa besar itu supaya mendorong lekas-lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa dosanya besar lalu putus asa. Ini terkecam bahaya, sebab berarti tidak atau kurang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa. Biar bagaimanapun dosanya, terkecuali dosa syirik, dosa menyekutukan Tuhan, sekalipun syirik khafi, tidak sadar billah, istilah wahidiyah, dosa syirik yang tidak ditobati sampai mati, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun dosa syirik, asal segera bertobat, mau merubah sikapnya, masih diampuni. Lah, lebih-lebih dosa-dosa selainnya syirik, asal mau bertobat, Tuhan Maha mengampuni segala dosa. Dosa yang paling berat adalah dosa syirik, tapi asal mau bertobat, masih juga diampuni. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi Dia yang dikehendaki. Barang siapa syirik billah, mempersekutukan Allah, maka sungguh ia tersesat sejauh-jauhnya. Itu tadi dosa syirik yang ditobati sampai datangnya pati.
Tapi jika sebelum dia mau bertobat masih diampuninya orang yang asalnya musyrikin lalu masuk Islam, berarti dia telah bertobat dari syiriknya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berdosa besar secepatnya bertobat malah putus asa. Ini terkecam, malah putus asanya itu lebih berat daripada dosanya. Fa innahu man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dzambah. Sebab jika orang menyadari bahwa Allah Maha Kasih Sayang, dia tidak kecil hati, yakin Tuhan mengampuni dosa-dosanya sekalipun bagaimana beratnya, dan oleh karena itu dia tidak sesegan-segan untuk bertobat mohon ampun. Pokoknya asal mau tobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya kejadian-kejadian dalam sejarah atau pengalaman orang yang berdosa besar, lalu sebab itu menjadikan dia secepat kilat tobat dan merubah sikap. Itu tandanya dia dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Mas'udin, innal mu'mina yaradu mubau ka'annaha fi asli jabalin yakhafu anna yaqa'a alai wa annal fajira yaradu nubahu kadubati waqa'a ala angfi qala bi hakada wa atarahu. Berkata Syekh Ibnu Mas'ud, orang yang melihat dosa-dosanya seolah-olah seperti dia di bawah kaki gunung yang akan longsor. Dia takut tertimbun atau seperti orang di bawah bangunan besar yang sudah retak-retak dan akan ambruk. Tentu dia takut bukan main. Begitu juga orang yang sungguh-sungguh mukminnya, yang melihat dosa-dosanya sekalipun kecil, dia takut sekali. Lebih-lebih dosanya besar. Tapi sebaliknya, orang yang mati hatinya, orang yang lacut berlarut-larut dosanya yang begitu besar dianggap soal biasa. Wa yuqalu anna ta'ata kullamastusghirat kaburat indallahi wa annal ma'syiyata kullamastudzimat saghurat indallahi. Dikatakan bahwa taat jika dipandang kecil, besar artinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa maksiat jika dipandang besar oleh yang berbuat, maka menjadi kecil dalam pandangan Allah. Jadi taat, jika melakukan taat itu merasa kecil tak berarti, malah merasa banyak kekurangan-kekurangannya, kurang ikhlas dan sebagainya. Ini menjadi besar nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya maksiat, jika yang berbuat menganggapnya kecil, soal biasa, ini menjadi dosa besar yang double-double serta dibendu, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih sampai merasa baik. Maksiat, sekalipun maksiat kecil, lebih-lebih maksiat besar. Jika yang berbuat merasa besar, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soal hati yang penting, mengatur hati bagaimana seharusnya, itu yang penting sekali. Sekali lagi, hati adalah penting sekali. Seperti sudah kita maklumi, kita yakini tetap sekali itu hadis Rasulullah SAW. Inna fil jasati lamudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging.
Jika segumpal daging itu baik, menjadi baik pula seluruh jasad. Dan jika buruk, menjadi buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah, yaitu hati. Dharatun min a'malil qalbi khairum min amsalil jibali min a'malil jawareh. Amal hati yang sebesar semut paling kecil lebih baik daripada bergunung-gunung amal lahiriah. Sebaliknya, dosa kecil sekecil atom misalnya dari perbuatan hati lebih berat, lebih berbahaya dari bergunung-gunung dosa lahiriah. Tapi ini tidak berarti supaya berani melakukan dosa lahiriah. Bukan berarti begitu, tapi ini memperingatkan betapa pentingnya soal batiniah. Seperti itu istilah maksiat, syirik atau kufur, atau istilah iman, syuhud atau sadar, itu semua adalah perbuatan hati. Begitu juga amal yang paling tinggi nilainya adalah perbuatan atau amal hati, yaitu sadar atau syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya hati para hadirin hadirat. Mari kita perhatikan dengan sebanyak mungkin di samping memperhatikan amal-amal lahir. Dan sekalipun soal hati itu mudah membahasnya, tapi diibaratkan sebagai setitik air di atas daun talas. Mudah sekali berpindah-pindah, lap sana, lap sini, lap sana, lap sini, dan seterusnya. Maka perang yang paling berat, seperti sabda Rasulullah SAW, jihadul akbar adalah jihadun nafsi. Mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah dan taufik, syafaat dan tarbiyah dari beliau Rasulullah SAW. Syafaat tarbiyah khosyota ini wa khodzalik barakallahu karomah dari beliau ghosi hada zaman wa a'wanihi radhiyallahu ta'ala an. Amin. La saghirata idza qabalaka adlu wala kabirata idza wajahaka fadlu. Tidak ada dosa kecil, semua dosa besar jika diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan sifat adilnya, semua besar, malah tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Sekalipun taat, ibadah wujud lahiriah, itu merupakan dosa besar semua. Jika dilaksanakan adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan adilnya manusia. Yang dimaksud adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bebas berbuat terhadap makhluk, terhadap hambanya. Yang jelek dibikin baik ya bisa, yang baik dibikin jelek ya bisa. Itu adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menggunakan berbuat terhadap makhluknya, hambanya, sewenang-wenang, yang baik disiksa atau yang jelek malah dikasihi dan sebagainya. Bebas. Kalau orang menyadari sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti itu, sekalipun punya ibadah seperti ibadah para malaikat, dia tetap takut otomatis sebab dia lalu menyadari Tuhan bebas berbuat apa saja dan bagaimanapun juga bebas menyiksa, bebas menghancurkan. Wala kabirota idza wajjahka fadlu. Sebaliknya,
Jika Tuhan berbuat melaksanakan fadlnya, fadl yaitu i'tausa'i bi ghairi iwad, memberi tanpa ada sesuatu apapun juga sebaliknya. Tidak sebab diminta, diberi imbalan lebih-lebih. Pokoknya inisiatif dari si pemberi itu sendiri, tanpa sebab dari yang lain. Ini fadl. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi, ini otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didesak atau dipengaruhi oleh lainnya, oleh hambanya, oleh situasi dan sebagainya, tapi semata-mata dari iradah dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika Tuhan berbuat melaksanakan fadlnya, atau jika seseorang mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali dia tidak punya dosa besar, malah dosa kecil pun tidak punya. Itu jika orang diberi fadl oleh Allah, malah dosa-dosanya menjadi baik semuanya. Jika sifat adil Tuhan dilakukan atas hambanya, maka semua ibadahnya, si hamba menjadi malaikat, lebih lagi maksiatnya. Tapi jika seseorang diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dosa diampuni, malah semuanya menjadi baik, lebih-lebih ibadahnya. Ya, mudah-mudahan hadirin hadirat, kita semua dikaruniai fadlnya sebanyak-banyaknya. Amin, amin, amin. Itu di dalam Al-Quran antara lain, ulaikal ladina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka yang mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis mereka bertaubat, dan bukan hanya diampuni saja dosa-dosanya, tapi di samping diampuni dosa-dosa itu diganti kebaikan semuanya. Jika orang diadili Tuhan, ibadahnya tidak ada yang diterima, jangankan diberi pahala, tapi dijadikan siksa buat menyiksa dirinya sendiri. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita dikaruniai fadl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita harus usaha. La yakunul fadlu ilal munkasirati qulubuhum al-muta'arridatu linnafahatil ilahiyah. Orang tidak akan mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika hatinya tidak selalu ngelongso, yang sungguh-sungguh merasa berlarut-larut dan berusaha sekuat tenaga mungkin untuk merubah sikap. Jika tidak begitu, jangan mengharap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah justru dia mengharap mendapatkan tapi tidak berbuat, tidak konsekuen. Begitu jauh lebih berat mendapatkan bendu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menginginkan mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebanyak-banyaknya, kita harus dengan sungguh-sungguh ngelongso, merasa berlarut-larut, dan sekuat mungkin memperbaiki keadaan, sekuat mungkin dan meningkatkan. Imam Asyadzali di antara doanya, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Tuhan, jadikanlah keburukan maksiat seperti maksiatnya orang yang Engkau kasih. Dan ya Tuhan, janganlah kebaikan Engkau jadikan seperti kebaikan orang yang Engkau murkai. Ini doa juga untuk kita amalkan. Seperti di atas tadi, jika orang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi fadl,
biar bagaimanapun besar maksiatnya, senantiasa diampuni dosanya, bahkan diganti kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya dimurkai atau dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala, biar bagaimanapun jika kebaikan-kebaikan sama sekali tidak ada artinya. Malah justru makin berat siksa yang akan ditimpahkan atas dirinya yang membendu atau dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dus yang pokok ialah apakah dikasihi Allah ataukah dibendu, dimurkai Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan baik atau perbuatan buruk itu hanya akibat dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jika orang mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya, akhlaknya, perangaiannya baik, selalu berbuat perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat bagi umat dan masyarakat. Sebaliknya, jika orang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, istilahnya Imam Al-Ghazali, atau mengalami sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Istilah dalam kitab ini selalu berbuat perbuatan-perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merugikan kepada umat dan masyarakat. Ya, sekali lagi para hadirin hadirat, mudah-mudahan kita mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya dalam segala bidang. Mudah-mudahan perjuangan kita ini mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga jami'al alamin dalam waktu yang tidak lama berduyun-duyun fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para hadirin hadirat, hubungan mujadah kubro yang akan datang mudah-mudahan mendapatkan fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, kiranya pengajian cukup sekian, dan semoga pengajian pagi ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari hubungan mujadah kubro yang akan datang, kita usaha sekuat mungkin dhahiran wa batinan agar mujadah kubro nanti benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita sekeluarga dan bagi umat dan masyarakat, terutama soal kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan untuk sambutan dari penyiar sholawat Wahidiyah Pusat. Kembali fatwa amanah Romo Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Para hadirin hadirat, mari apa-apa yang telah disampaikan oleh penyiar pusat tadi, khususnya hubungan mujadah kubro yang tinggal 4 hari ini, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Para hadirin hadirat, kita semua sebagai pengamal Wahidiyah, pejuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ikut bertanggung jawab adanya mujadah kubro yang akan datang ini. Para hadirin hadirat, terutama kita yang datang mengikuti pengajian ini, dan umumnya kita pengamal sholawat Wahidiyah, bertanggung jawab atas adanya mujadah kubro yang akan datang. Jika tidak atau kurang perhatian, mungkin sekali besok di akhirat dituntut oleh mujadah kubro itu sendiri. Para hadirin hadirat,
kita sadari, mari kita yakini akan bertanggung jawab kita atas mujadah kubro yang akan datang. Para hadirin hadirat, kita maklumi atau kita sadari, jika kita tidak atau kurang perhatian secara lahiriah maupun batiniah kepada mujadah kubro ini, mungkin sekali mujadah kubro yang akan datang ini meleset. Para hadirin hadirat, jika sampai meleset, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena kita tidak atau kurang perhatian. Mungkin mujadah kubro besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita semua para hadirin hadirat. Mungkin sekali mujadah kubro yang akan datang itu nanti dijadikan siksa untuk menyiksa kita semua. Para hadirin hadirat, oleh karena itu para hadirin hadirat, mari sungguh-sungguh perhatian kita curahkan dohiron wa batinan agar mujadah kubro ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat, dalam kesempatan ini mari sungguh-sungguh di dalam kita melatih, merintih, berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang berhubungan dengan mujadah kubro itu nanti para hadirin hadirat, mari sungguh-sungguh kita merintih, memohon berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli amhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli amhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli amhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi. Allahumma kama antalu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wal. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anduriqana fil jadi bali wada. Hadalana ro, lana sma'a, lana cita, lana hissa, lana taharuka, lana skunna ila biya. Fadarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma bil mukawasha kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam
wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalam tu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka wa ing tarudakum tu syahsan halika ya syafi al-halki salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalam tu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka wa ing tarudakum tu syahsan halika ya syafi al-halki salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam aslahu wa ruhahu adrikni wa dalam tu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka wa ing tarudakum tu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadra musyilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadra musyilatil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadra musyilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'salami dalat wa dalan hilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'salami dalat wa dalan hilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'salami dalat wa dalan hilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma sholli salim ala Muhammadin syafi'il umam walali wa jalla anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya syrif tawahdina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma sholli salim ala Muhammadin syafi'il umam walali wa jalla anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya syrif tawahdina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma sholli salim ala Muhammadin syafi'il umam walali wa jalla anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir ya syrif tawahdina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa adil baldah ya Allah wa fi adil mujada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa adil baldah ya Allah wa fi adil mujada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa adil baldah ya Allah wa fi adil mujada ya Allah Allahumma barik Bima khalaqta wadil baldah ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wadil baldah ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wadil baldah ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah
istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam. Nabi jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa barakati ghasiyat zaman. Wa awani wasairil awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam. Wa bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa barakati ghasiyat zaman. Wa awani wasairil awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam. Abi jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa barakati ghasiyat zaman wa awani wasail auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah radhiyallahu ta'ala. Balik jami'al alamin nidana hadza wajal fi dasiran baligha. Balik jami'al alamin nidana hadza wajal fi dasiran baligha. Balik jami'al alamin nidana hadza wajal fi dasiran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fabiru ilallah. 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 Faqul jal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa. Faqul jal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa. Faqul jal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqa. Al-Fatihah. Ini pembacaan Al-Hikam yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghasi hadza zaman anadrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.